Ternyata Yati Pesek memendam sakit hati usai dihina Gus Miftah. Kontroversi pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah berbuntut panjang. Ulah Gus Miftah di kajian yang sempat viral mengolok penjual es kini merembet hingga kelakuan lawasnya menghina seniman senior Yati Pesek. Dalam video yang viral di media sosial X itu, Miftah tampak mengeluarkan kata-kata mesum dan hinaan kepada Yati Pesek. Hal tersebut lantas membuat nama Gus Miftah kembali mendapat kecaman. Kini, Yati Pesek telah menanggapi video viral yang terjadi 2 tahun silam tersebut. Yati Pesek ternyata telah memendam sakit hati sejak dialog Miftah Maulana kala itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Erik Estrada di Instagram @erikestradaindonesia pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Erik yang menganggap Yati Pesek sebagai sosok ibu sempat bercerita 2 tahun lalu, tepat setelah dihina seorang guru. Yati Pesek, 2 tahun lalu dia sudah bercerita, "Le aku kok duwe guru. Waktu aku perform sama dia, kok dia kayak menghina ya. Terus kenapa mbak, aku loro ati le, aku meh ngadu karo sopo. Aku tekan umah mung iso nangis, aku gur iso ngadune karo Gusti Allah," ucap Erik sambil menirukan curhatan Yati Pesek 2 tahun silam. "Aku sakit hati nak, aku mau ngadu sama siapa? Aku sampai rumah cuma bisa nangis, aku hanya bisa mengadu sama Gusti Allah." Lantas Erik menegaskan, ternyata curhatan tersebut dimunculkan ke publik. Yati Pesek lantas menceritakan perasaan yang sebenarnya saat itu. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior, legenda hidup. Dia meniti karir dari nol dari kecil dia, jelas Erik. Kemudian Erik menunjukkan pesan suara yang dikirim dari Yati Pesek. "Aku ming meneng ae, jen atiku yo loro banget. Wong aku tuh cilik dadi seniman nganti tekan tuo iku njogo gayaku tenanan ora mung asal-asalan. Aku nang ngendi wae kudu nganggo budi pekerti, toto kromo sing becik. Aku hanya diam. Sebenarnya aku ya sakit hati sekali. Aku kan sejak kecil menjadi seniman sampai tua sangat menjaga gayaku, tidak asal-asalan. Aku dimanapun harus menggunakan budi pekerti dan tata krama yang baik. Ning kok aku karo Miftah di uneke koyong ngunu, di unike bajing asteris n, di uneke LNT. Salahku opo, mongko aku kijatahan nang kunu ratau dibayar. Aku ora njaluk bayaran, wong aku rumongso golek ilmu. Ternyata koyong ngunu, aku mung tak ampet aenak akhire mung meneng ae. Lah kok dilalah iki embu sopon duwe videone koyong ngunu malah di-share. Tapi kok aku sama Miftah dibilang seperti itu, menyebutku bajing asteris n, dibilang LNT. Salahku apa? Padahal aku di sana gak pernah dibayar. Aku memang tidak meminta bayaran, karena aku merasa hanya mencari ilmu. Ternyata seperti itu, aku hanya memendam dan akhirnya diam. Lah kok kebetulan ini tidak tahu siapa punya videonya, kemudian di-share. Terakhir, Yati Pesek hanya mendoakan semoga semuanya selamat dan sehat-sehat. Tak lupa Yati Pesek meminta Erik dan rekan-rekan seniman muda melestarikan budaya Indonesia. Ya mugo-mugo podo selamat bagas waras sehat kabeh ngger, terus no seni budoyo kita yongger ya. Bune dongane bagas waras sehat kuat nak, pungkas Yati Pesek. Ya semoga semua selamat sehat, teruskan seni budaya kita ya nak. Ibu juga doakan sehat dan kuat nak. Erik lantas membubuhkan caption untuk meminta Gus Miftah menemui Yati Pesek agar bisa menyembuhkan rasa sakit hati sang pesinden. "Dia IBUK dia uti buat saya, dan saya amat sangat hormat sayang sama beliau. Dan ini buat kaca besar saya sebagai seniman kalau PERFORM tidak salah kaprah. Semoga sakit hati simboku terobati oleh SILATURAHMIMU. Wahai Mas Miftah, demi Allah saya berprestasi karena proses saya sendiri. Saya anti prestasi karena kontroversi." Tulis @erikestradaindonesia. Misteri keberadaan Sunaji penjual es teh yang dihina Gus Miftah bukan disembunyikan. Pedagang es teh, Sunaji dikabarkan kini sulit ditemui setelah didatangi Gus Miftah. Informasinya Sunaji bahkan sampai mendapat pengawalan ketat. Kini terungkap keberadaan Sunaji saat Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Gus Miftah pun mengungkap keberadaan Sunaji. Ia mempertanyakan soal informasi bahwa Sunaji mendapat penjagaan ketat. Yang menjaga siapa? Tanya Gus Miftah saat mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Gus Miftah mengungkap bahwa Sunaji sedang membuat paspor untuk berangkat umroh. "Saya sampaikan, Pak Sunaji hari ini membuat paspor," ungkap Gus Miftah.
Keterangan Gus Miftah terbukti dari postingan akun TikTok Abde Muiz. Dalam foto tampak Sunarji mengenakan kopiah hitam dengan baju muslim hijau dan mengenakan sarung. Terlihat pula istrinya, Yuli dan 2 anak. Tampak juga ibu mertua Sunarji. Mereka duduk di sebuah ruangan. Alhamdulillah, hari ini PWGP Ansor DIY mendampingi percepatan pengurusan paspor Pak Sunarji dan keluarga. Mohon doanya Pak Sunarji, ibu, istri, dan kedua anak beliau TGL 9 akan berangkat umroh. Semoga dilancarkan, diterima ibadahnya. Amin, tulis keterangan postingan. Gus Miftah bercerita bahwa Sunarji jadi diberangkatkan umroh olehnya. Saat itu ada pertanyaan, Mas Sunarji mau berangkat umrohnya yang diambil dari siapa? Dari orang yang menawarkan umroh atau dari Abah, kata Gus Miftah. Sunarji memilih berangkat umroh dari Gus Miftah. Beliau menjawab, saya mau berangkat umroh dari Abah Miftah, katanya. Sunarji meminta istri, mertua juga 2 anaknya juga ikut diberangkatkan umroh. Yang mau diberangkat umroh siapa? Kalau diizinkan saya, istri saya, ibu mertua saya dan 2 anak saya, kata Gus Miftah. Oleh karena itu Sunarji langsung membuat paspor. Maka hari ini Pak Sunarji membuat paspor di kantor imigrasi Yogyakarta, ungkap Gus Miftah. Kini pun Sunarji sudah bermalam di pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah untuk persiapan umroh. Beliau malam hadir di pondok untuk persiapan pemberangkatan umroh dan itu atas keinginan beliau pribadi, termasuk paket umroh dari siapa yang diambil ternyata beliau dari saya, kata Gus Miftah. Gus Miftah juga hina pembawa kopi saat diajak salaman, minta carikan aku pasir. Ternyata Gus Miftah tak cuma mengolok-olok pedagang es teh. Utusan khusus presiden ini juga menyamakan pedagang kopi dengan najis. Penghinaan terhadap pedagang kopi ini dilontarkan di acara yang sama dalam pengajian di Magelang. Ia menghina pedagang kopi setelah mengolok-olok pedagang es teh. Adapun acara tersebut merupakan pengajian atau selawatan bersama di lapangan Suparji, Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 20 November tahun 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, Miftah Maulana tertangkap kamera mengolok-ngolok penjual es teh bernama Sunarji yang berada di tengah penonton. Utusan Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu juga bahkan melontarkan kata kasar, goblok, kepada Sunarji. Ternyata, Miftah Maulana tidak hanya menghina penjual es teh. Di acara yang sama, ia terekam menyamakan pembawa kopi dengan najis. Potongan videonya dibagikan oleh akun @mazini_GSP, yang diambil dari YouTube Mas Fadil Channel. Dalam video tersebut, nampak Miftah Maulana berada di tempat yang sama seperti saat mengolok-ngolok penjual es teh. Kemudian, seorang pria datang ke hadapan Miftah Maulana untuk mengantarkan kopi. Setelah selesai menaruh kopinya, pria tersebut salim kepada Miftah Maulana. Lalu, Miftah Maulana menyamakan pembawa kopi itu dengan najis setelah menyentuh tangannya. Makasih ya, Kang. Halah salaman barang. Aku goleke pasir nggo adus ping 7 bar disalami cahra jelas iku mau. Pakai salaman segala. Carikan aku pasir dong. Buat mandi 7 kali karena abis diajak salaman anak gak jelas itu, kata Gus Miftah. Lantas, para tokoh agama yang berada di atas panggung itu tertawa mendengar ucapan Miftah Maulana. Sontak, perilaku Miftah Maulana sebagai pendakwah sekaligus pejabat negara itu kembali menuai kecaman keras dari warganet. Sementara itu, muncul petisi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Miftah Maulana dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Petisi tersebut tercatat di situs ceng.org sejak Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, dengan judul, Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden. Inisiator dari petisi tersebut bernama Dika Prakasa. Dalam keterangan petisi tersebut, inisiator menyebutkan bahwa Miftah Maulana yang menjabat sebagai utusan khusus presiden sangat tidak pantas mengucapkan kata-kata kasar, apalagi kepada seorang penjual es teh. Atas dasar peristiwa ini, saya membuat petisi agar teman-teman yang melihat petisi ini mau meluangkan waktunya untuk memberikan tanda tangan agar Bapak Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali jabatan yang diberikan ke Gus Miftah, tertulis dalam petisi tersebut.